Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Tata Farahia. Kali ini kita masih akan membahas mengenai cross product dari vektor ya, tapi kita akan langsung coba latihan soal. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai teori tentang cross product dan juga bagaimana cara menghitung norm atau area yang dihasilkan dari cross product tersebut dan juga scalar triple product. Oke, langsung aja yuk. Nah, menghitung cross product. Nah, kita sudah punya dua vektor ya, dan kita diminta untuk mencari cross productnya. Langsung aja, saya akan gunakan cara saya, maksud saya yang vektornya itu saya buat vertikal ya. Nah, nanti kalian bisa gunakan cara ini atau cara dari slide atau teori sebelumnya ya. Hasilnya sama aja ya, hanya teknik mengkalikannya aja yang berbeda, teknik penulisannya yang berbeda. Oke, saya mulai. Vektor U cross vektor V ya, saya akan buat vertikal ya, 1, 2, min 2 cross dengan 3, 0, 1. Oke. Nah, di cara saya ini ya, kita akan gunakan perkalian silang ya. Kita lihat aja yuk. Jadi ketika kita ingin menentukan yang bagian atas ya, baris pertama, maka kita akan mengkalikan 2 dikalikan 1 dikurangi dengan min 2 kali 0. Nah, 2 dikalikan 1, 2 dikurangi dengan 0. Nah, kemudian untuk bagian yang kedua ya, kita akan menggunakan baris pertama dan juga baris ketiga. Tapi kalau dari rumusnya itu kan di bagian kedua itu kan ada minus ya, minus. Nah, jadi kita akan balik ya, bukan 1 kali 1 dikurangi min 2 kali 3, tapi kita akan balik. Kita akan kalikan min 2 kali 3 terlebih dahulu, yaitu min 6, dikurangi dengan 1 kali 1 ya, dikurangi dengan 1. Yang terakhir, ketika kita mencari baris ketiga, kita akan mengkalikan silang baris pertama dan baris kedua, yaitu 1 kali 0 terlebih dahulu ya, 0 dikurangi dengan 2 kali 3 min 6 ya. Ini adalah caranya ya, cukup simpel ya. Jadi kita nggak perlu membuat determinan itu terlebih dahulu, tapi kalian harus paham teknisnya. Jadi yang suka kebalik itu adalah di bagian baris kedua ini ya, suka terbalik. Biasanya mahasiswa itu akan mengkalikan 1 kali 1 terlebih dahulu dikurangi dengan min 2 kali 3. Anda boleh melakukan itu asalkan di depannya nanti dikasih minus ya, jangan lupa. Nah, hasil akhirnya adalah 2, min 7, dan min 6. Oke. Ini adalah hasil kali dari cross product ya. Kalau kita ingin mencari normnya ya, maka kita tinggal mencarinya seperti ini ya. Jadi, akar 4 ditambah 49 ditambahkan dengan 36 ya. Lalu kalian jumlahkan. Nah, kalau kalian ingin mencari sudut di antara keduanya, maka kita akan mengkalikan ya cross product yang di sini ya dengan cara seperti ini. Norm U dikalikan dengan norm V dikalikan dengan sin theta ya. Sehingga yang di dalam sini ini berapa ya? 49 tambah 36, 85, 89 ya, akar dari 89. Nah, akar dari 89. Maka sin theta adalah akar dari 89 dibagi dengan norm U kalikan norm V. Oke. Nah, berarti theta sama dengan arcus sin dari akar 89 dibagi dengan norm U kali norm V. Oke. Cukup simpel ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari luasan dari segitiga yang dibentuk oleh titik-titik ini ya. Nah, kalau kita lihat visualisasinya, titik-titik ini ya berpusat di P1 ya, maka kita akan mencari vektor P1, P3 terlebih dahulu ya, dan juga vektor P1, P2 ya. Lalu setelah itu kita akan mencari luasan segitiga, yaitu setengah dari cross product, setengah dari norm cross product antara P1, P3 ya,
crosskan dengan P1, P2 ya. Nah, ini kalian boleh balik, boleh P1, P2 dulu, boleh P1, P3 dulu ya. Karena pada akhirnya hasilnya adalah norm, yaitu skalar ya, positif. Oke, kalian bisa cari dengan cara seperti ini. Oke, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mencari vektornya terlebih dahulu ya. Oke, step 1, cari vektor-vektornya. P1, P3 sama dengan ya, berarti titik P3 dikurangi titik P1 ya, sama dengan 0. Oke, saya buat vertikal, 043 dikurangi dengan 220 akan menghasilkan min 2, 23. Sedangkan vektor P1, P2 yaitu titik P2 dikurangi dengan titik P1 akan menghasilkan Nah, setelah kita tahu, kita akan mencari norm ya. Min 2, 23. Luasan segitiga sama dengan setengah kali norm min 2, 23 cross min 3, min 2, 2. Min 3, min 2, 2. Oke. Kita akan cari crossnya terlebih dahulu, setengah norm dari 4 dikurangi min 6, lalu min 9 dikurangi min 4, dan min 6 dikurangi 4. Oke. Setengah kali 10 ya, min 9 plus 4 min 5 dan min 10. Oke, bisa cari normnya, setengah dari akar 100 ditambah 25 ditambah 100 sama dengan setengah kali akar 225. Akar 225 itu 15 ya, berarti 15 per 2 satuan unit. Ya, ini adalah luasan segitiganya. Oke. Saya kira secukupnya sampai sekian video kali ini. Kita akan sambung pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.